Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan diberikan kesehatan dan punya semangat yang baik, dan senantiasa pelihara semangat kalian dalam rangka tentunya masih dalam suasana belajar jarak jauh. Minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS, ya, evaluasi tengah semester, walaupun dengan belajar di rumah, tapi saya yakin kamu belajarnya tentunya mengerjakan dengan penuh kejujuran, dan itu yang saya harapkan sebagai sebuah asah kemampuan kamu, terutama di pelajaran fikih. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan pagi hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan PTS, kita akan lanjutkan pembahasan kita fikih di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang sholat berjamaah, bagaimana aturan tata cara sholat berjamaah, fadilah, keutamaan sholat berjamaah, kemudian apa yang dimaksud dengan makmum masbuk, kemudian juga bagaimana cara menggantikan jadi imam atau mengingatkan imam ketika lupa dan lain sebagainya. Dan saya harap itu mudah-mudahan menjadi ilmu buat kalian yang senantiasa berada dalam hati kalian, sanubaris kalian, untuk bekal kamu belajar sebagai pengetahuan di masa yang akan datang. Bahasan kita kali hari ini adalah di halaman 48. Di halaman 48 ada judul zikir dan doa. Nah, kita akan belajar tentang pembahasannya zikir dan doa. Di situ ada gambar, ada seorang syekh Sidi sedang berzikir memegang tasbih. Itulah orang yang berzikir. Kemudian gambar nomor 2 ada matahari, orang menengadahkan tangan. Itu adalah simbol berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar bagaimanapun kita manusia yang lemah, al insan mahalul khoto' wa nisyan, banyak salah, banyak lupa, banyak alpa. Tentunya kita amat sangat bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Kemudian di nomor ketiga, gambar nomor 3, ini adalah gambar orang sedang sama berzikir dan berdoa, tapi posisinya sedang memakai pakaian khusus. Pakaian apa kira-kira? Coba kalian tebak. Itu adalah orang yang sedang mengenakan pakaian ihram. Sepertinya berada di satu bukit, ya, namanya Jabal Rahmah. Kalau kamu nanti pergi ke Padang Arafah, alhamdulillah saya sudah beberapa kali menaiki Jabal Rahmah, ya, hampir kurang lebih 4 kali saya pergi ke sana naik Jabal Rahmah. Sungguh tempat yang sangat indah. Dan ini orang sedang berdoa di satu gunung di Padang Arafah, namanya Jabal Rahmah, sama berzikir dan berdoa kepada Allah, karena di Padang Arafah itulah tempat yang mustajabah ketika musim haji. Nah, kemudian gambar 4, ada satu postingan, sebenarnya gambar media sosial, judulnya jangan mengadu. Pada siapa? Pada Facebook. Jangan membuat blog, jangan mengadu kepada Twitter, jangan mengadu kepada Instagram di media sosial. Jadi kalau kita gundah gulana, jangan kita gelisah atau curhat, nggak usahlah di status di media sosial atau di Facebook dan lain sebagainya. Tapi di sini ditulis mengadulah hanya kepada Allah. Nah, ini penting, bagian keyakinan kita. Karena Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Jadi semua segala sesuatu gundah gulana, gelisah, galau dalam kehidupan,
bergantunglah kepada Allah Somad. Allah yang mana? Lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak beranak dan tidak peranakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hayati itu. Nah, ini gambar-gambar yang barusan kita bahas. Ada 4 gambar. Ya, perdalam lagi oleh kalian. Buat lagi kalimat-kalimat dari gambar itu. Dan saya harapkan kalian bisa mengembangkan intuisi kalian berkaitan dengan zikir dan doa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Kata zikir, nah kita sering mendengar kata zikir. Kata zikir ini berasal dari bahasa Arab. Apa asal katanya? Dzakaro yadhkuru dzikran. Jadi kata zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dzakaro yadhkuru dzikran. Dzakaro yadhkuru dzikran. Artinya apa? Artinya menyebut. Apalagi artinya Pak Ustadz, Pak Guru? Artinya mengingat. Atau apa? Mengucap, menuturkan. Ya, ada kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hakikatnya kita mengingat Allah, menuturkan kalimat-kalimat memuji kepada Allah. Kemudian apa? Kita menyebut asma-asma Allah. Kalimat tasbih. Ada lagi apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ada lagi kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu adalah menyebut, mengingat. Kemudian juga kita menuturkan sambil merenungi. Jadi zikir itu dzakaro yazkuru zikron, artinya bisa menyebut, bisa mengingat, bisa menuturkan atau merenungi. Nah, zikir dalam istilah agama, agama apa ya? Tentunya agama Islam. Zikir dalam istilah agama Islam berarti apa? Mengingat Allah. Jadi zikir dalam agama kita, agama Islam, artinya mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya, atau dengan cara menyebut, mengagungkan asma-asma Allah. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Nah, itu adalah berzikir, mengingat Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Atau juga kita sebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan Allah. Apa sepertinya? Seperti kita membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahmid, bertakbir, tahlil. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sekali lagi. Adzkuruni, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa artinya? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kata Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat sama kita. Senantiasa bersyukurlah kepada Allah, dan jangan sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala kamu kufuri dengan meniadakan nikmat-nikmat Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 152. Dibaca lagi. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Quran menganjurkan umat manusia supaya memperbanyak zikir. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Ya. Satu ibadah yang ringan dikerjakan. Ya, khafifatani ala lisan, sangat ringan diucapkan.
Tapi apa? Wasakilatani fil mizan, berat di timbangan mizan nanti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan subhanallah kalimat tasbih, alhamdulillah kalimat tahmid, Allahu akbar kalimat takbir, wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu adalah zikir. Ketika orang berzikir berarti dia sedang mengingat Allah. Dianjurkan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Mengucapkan zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Walaupun dianjurkan kalau subhanallah ba'da sholat 33. Kemudian alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya ya tidak dibatasi jumlahnya. Demikian pula mengenai lafalnya, waktu, cara dan tempat melaksanakannya itu juga berkaitan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Itu kaitan dengan zikir. Di mana saja, kapanpun kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Nah, kaitan ini ya, firman Allah ini di atas memuat tata cara. Tata cara itu adab berzikir. Pertama, ketika kita zikir hendaklah dilakukan dengan sikap tadarru. Tadarru itu apa ya? Merasa diri kita hina di hadapan Allah, tidak berdaya dan tidak ada yang pantas disombongkan. Kita merasa butuh kepada Allah sehingga timbul tadarru, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir juga dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Enggak boleh sambil ketawa-tawa, sambil bercanda-bercanda. Zikir konsentrasi, kita seolah-olah takut kepada Allah. Takut apa? Takut akan siksa Allah. Butuh apa? Butuh rahmat Allah. Kemudian zikirlah dengan suara lirih. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru. Ya, dengan demikian akan tersap, terhayati di dalam hati kita. Kemudian muncul keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat itu akan dapat rahmat Allah. Kata Nabi, man jalasa qauman yazkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ada satu kaum yang duduk kemudian dia berzikir kepada Allah, kecuali dia akan mendapatkan perlindungan malaikat. Kemudian naungan dari malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Artinya menjadi mulia, kemudian segala harapan-harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Madrasah Sanawiyah, itulah pembahasan singkat pada pertemuan kali ini tentang zikir. Mudah-mudahan kalian bisa menghayati dimanapun kalau ada majlis-majlis zikir, ada pertemuan-pertemuan zikir, ikuti zikir itu dengan penuh kehusyuan, tadarruk, ya. Jangan sambil bercanda dan lain sebagainya. Coba mulai saat ini. Kalau kamu sudah biasa membiasakan sholat, kemudian lanjutkan dengan zikir. Jangan langsung langsung selesai kamu kabur. Minimal baca Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar dan kalimat Allahu akbar. Kita lanjutkan pertemuan kita nanti dengan pembahasan tentang doa. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan semangat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, tentunya asam kandis, asam gelugur, kedua asam beriang-riang. Manis-manis kita bertemu pada saat ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.